Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Selamat datang kembali di channel kami. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dalam kegelapan, ke dalam kisah yang akan mencekam jiwa dan pikiran kalian. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengarkan bukan hanya cerita biasa. Inilah kisah ketika Mawar mendapat pelanggan menyeramkan. Sore itu, Mawar duduk di kamar kosannya yang sederhana, resah sambil memandangi dompet yang nyaris kosong. Baru saja ibu kosnya mengetuk pintu, menagih uang sewa yang sudah menumpuk. Mawar hanya bisa tersenyum getir, tahu betul kalau isi dompetnya hanya cukup buat makan malam itu. Pilihan terbatas, sewa kos harus dibayar, sementara order malam itu masih nihil. Dengan sedikit harapan, Mawar kembali membuka aplikasi chat hijau andalannya. Dia pasang status "Give free", dilengkap dengan foto yang biasanya berhasil menarik pelanggan. Tapi kali ini, waktu berlalu tanpa notifikasi. Tiba-tiba dia merasa jenuh. Kesal menunggu dalam sepi, dia memutuskan keluar mencari udara segar dan berjalan ke warung di ujung gang tempat biasa nongkrong sama teman-teman seprofesinya. Sampai di warung, suasana hangat dan familiar sedikit mengangkat suasana hati Mawar. Teman-temannya sudah di sana, mengobrol dan bercanda seolah malam itu tak ada beban. Obrolan mereka ramai dan penuh tawa, membahas pelanggan aneh, cerita-cerita lucu, sampai mimpi-mimpi yang mereka simpan. Tapi satu persatu, teman-temannya mulai pamit. Semua mendapat pelanggan malam itu, kecuali Mawar. Dia tetap duduk, sendirian di bangku kayu panjang, merasa semakin kesepian saat satu persatu mereka pergi. Ibu penjaga warung, yang sudah hafal wajah-wajah lelah dan cerita hidup mereka, mendekati Mawar dan bertanya lembut, "Belum dapat pelanggan, ya, Nak?" Mawar hanya mengangguk, sambil tersenyum tipis. "Iya, Bu, kayaknya nggak hoki malam ini," jawabnya sambil menahan rasa kecewa yang kian menyelinap. "Ya udah, mungkin pulang aja. Siapa tahu ntar malah ada yang ngechat pas di kos," kata si ibu sambil tersenyum tipis, mencoba menghibur. Mawar menghela napas, berdiri, lalu pamit pulang. Namun, dalam perjalanan menuju kos, akhirnya notifikasi itu muncul di ponselnya. Senyum tipis menghiasi wajah Mawar saat notifikasi akhirnya muncul di ponselnya. Akhirnya, ada pelanggan yang tertarik, tawaran yang datang seperti angin segar di tengah malam yang sudah penuh kekecewaan. Tanpa pikir panjang, Mawar membuka pesan itu dan memulai obrolan singkat dengan pelanggan baru ini. Lewat chat, mereka membahas kesepakatan, mulai dari tarif hingga waktu bertemu. Namun, ada satu hal yang bikin Mawar sedikit terdiam. Lokasi pertemuan yang diminta pelanggan ini agak aneh. Alih-alih di tempat biasa, dia meminta Mawar untuk datang ke sebuah rumah yang katanya terletak di dekat pemakaman tua di pinggiran kota. Sekilas, firasat Mawar menolak, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Tapi, begitu memikirkan tagihan yang menumpuk dan dompet yang kosong, Mawar akhirnya menarik napas panjang dan mengetik, "Oke, aku datang." Dengan sedikit ragu,
Mawar memesan ojek online untuk mengantarnya ke lokasi itu. Ketika driver ojek tiba, dia pun memastikan lagi, "Mbak yakin, nih, mau turun di sini?" Mawar mengangguk cepat. "Iya, Mas, bener kok. Sudah sesuai lokasinya." Sepanjang jalan, si driver sempat menatap peta dengan raut heran, lalu mencoba membuka obrolan. "Lagi ada acara, ya, di sana, Mbak?" tanyanya sambil melihat layar peta yang menunjuk area pemakaman umum. Mawar hanya tersenyum tipis, tak ingin menjelaskan lebih jauh. Saat ojek berhenti tepat di depan area yang dituju, si driver mengambil helm yang diserahkan Mawar sambil memberi pesan, "Hati-hati ya, Mbak. Kalau ada apa-apa, lari ke arah jalan besar aja." Mawar cuma mengangguk, membalas dengan senyum seadanya sebelum turun. Begitu ojek berbalik arah, Mawar menatap sekeliling dan merasakan udara dingin yang mencekam. Dia merogoh ponsel, menghubungi pelanggan, dan menunggu balasan di antara bayang-bayang pepohonan yang tinggi menjulang. Setelah ojek berlalu dan suara mesin motor memudar di kejauhan, Mawar berdiri sendirian di bawah langit malam, hanya ditemani angin dingin yang menusuk kulit. Dengan cepat, ia membuka ponsel dan mengirim pesan ke pelanggan, mengabari bahwa dirinya sudah tiba di lokasi. Tak berapa lama, dari arah kegelapan muncul sosok pria dengan langkah tegap dan senyum tenang. Pria itu tinggi, berotot, dan berwajah tampan, nyaris seperti tokoh dalam mimpi. Dengan nada ramah, ia menyapa Mawar. "Mawar, ya? Yuk, kita masuk." Ragu sempat berkelebat di benak Mawar. Tapi pria itu menatapnya dengan lembut, dan entah kenapa, rasa khawatir dalam hati Mawar memudar begitu saja. Perlahan, ia mengikuti pria itu menuju sebuah rumah tua yang tampak kokoh. Berdiri sunyi tepat di sebelah pemakaman. Mawar mulai merasa sedikit aneh, dunia di sekelilingnya seperti berubah. Di depan mereka, bukannya makam, Mawar justru melihat taman yang begitu indah dan sejuk, dihiasi bunga beraneka warna yang merekah di bawah cahaya bulan. Mawar bahkan bisa mencium harum bunga yang lembut. Mereka melangkah masuk rumah itu, dan betapa terkejutnya Mawar saat mendapati interior yang terlihat begitu rapi dan bersih. Tidak seperti rumah tua di dekat kuburan yang umumnya menyeramkan, tempat ini malah terasa nyaman, seperti rumah mewah yang terawat. Mawar dipersilakan duduk di ruang tamu dengan sofa empuk berwarna cerah yang tampak baru. "Sebentar, ya. Aku ke kamar mandi dulu," ucap pria itu dengan nada lembut sebelum beranjak ke dalam. Setelah duduk sebentar dan menunggu, Mawar mulai memperhatikan suasana di sekelilingnya yang terasa agak aneh dan tak sepenuhnya nyaman. Rumah itu terlalu sepi, tak ada suara apapun, bahkan tidak suara angin atau serangga malam, yang biasanya ramai di sekitar area pemakaman tua. Untuk mengisi waktu, Mawar mengeluarkan ponselnya, tapi mendadak sinyalnya hilang total. Ia mencoba merestart, tetapi layar tetap mati, dan jaringan tetap kosong. Semakin lama, perasaan Mawar semakin tak nyaman, seolah ada sesuatu yang tak beres. Tak lama kemudian, pria itu kembali dari kamar mandi, kali ini duduk lebih dekat, membuat Mawar bisa mencium aroma tubuhnya yang aneh,
seperti campuran bunga dan sesuatu yang tak bisa ia kenali. Ada sentuhan wangi, tetapi ada aroma tajam yang membuatnya merasa gelisah. Pria itu tersenyum padanya, lalu dengan lembut mulai menyentuh tangannya. Mawar awalnya menahan, tapi pria itu terus menatapnya dengan senyum yang seakan menyihir, membuat Mawar sulit untuk berpaling. Sentuhannya perlahan menyapu lengan dan pundak Mawar. Semakin mendekat, hingga Mawar merasa hangat dan anehnya nyaman, meski di dalam hatinya ada kegelisahan yang samar. Namun, ketika pria itu semakin mendekat, sesuatu berubah. Tangan pria itu terasa dingin, tak lagi hangat dan lembut seperti tadi. Mawar mulai merasa seperti ada yang salah. Setiap sentuhan mulai terasa lebih seperti cengkeraman, dingin dan kasar, menimbulkan bulu kuduknya berdiri. Mawar mencoba membuka matanya, tetapi begitu ia melihat wajah pria itu, rasa nyaman itu seketika hilang, digantikan dengan ketakutan yang menusuk. Wajah pria itu benar-benar berubah menjadi mimpi buruk yang hidup. Sosok tampan yang semula menawan kini menjelma jadi makhluk yang sulit dijelaskan. Kulitnya, yang tadinya mulus, kini tertutup bulu lebat yang kusut. Mata merahnya menyala liar seperti bara api yang siap membakar. Giginya berubah menjadi runcing, dengan taring panjang yang mencuat, dan dari mulutnya mengalir cairan pekat kehitaman yang menyerupai darah bercampur nanah. Bau busuk, tajam dan menusuk, memenuhi udara, membuat Mawar merasa mual. Makhluk itu mengeluarkan suara menggeram, dalam, berat, dan menakutkan, seperti suara dari dalam hutan yang belum pernah disentuh manusia. Mawar gemetar, ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun setiap suara seolah tertahan di tenggorokannya. Rasa takut yang begitu dalam mencekiknya, membuatnya terdiam dan tak bisa bergerak. Makhluk itu semakin dekat, cengkeramannya semakin kuat. Tangan besar dan berbulu itu menggenggam tubuh Mawar erat-erat, kukunya panjang dan tajam, terasa seperti pisau yang menancap dalam di kulitnya, meninggalkan bekas perih dan nyeri. Mawar hanya bisa menangis tanpa suara, air matanya mengalir di wajahnya yang kaku karena takut. Ia ingin kabur, berlari, apa saja agar lepas dari cengkeraman ini. Tapi tubuhnya seolah terkunci, tak mampu melawan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Mawar berusaha meraih ponselnya untuk mencari pertolongan, namun tangan makhluk itu menahan tangannya, membuat semua harapan lenyap. Di saat itulah Mawar menyadari satu hal mengerikan, ia sendirian di rumah yang asing, bersama makhluk yang seolah muncul dari alam lain. Pandangannya mulai kabur, dan perlahan segalanya mulai memudar diiringi suara makhluk itu yang tertawa rendah, seram, dan penuh kemenangan. Waktu seakan membeku di tengah teror yang mencekam. Mawar tak lagi bisa membedakan antara rasa takut dan perasaan lain yang berkecamuk dalam dirinya. Di bawah cengkeraman kasar makhluk itu, rasa sakit, nikmat dan ketakutan bercampur menjadi satu hingga ia merasa terperangkap dalam jerat yang semakin dalam. Mawar mulai merasa seluruh tubuhnya lemas, kehabisan tenaga, sementara makhluk itu terus menyiksanya tanpa henti, seakan menghisap habis seluruh energinya. Sensasi yang semula sulit dijelaskan kini berubah menjadi penderitaan tanpa ujung, rasa perih, ketakutan, dan kegelapan menguasai seluruh tubuhnya.
Di tengah kondisi itu, kesadaran Mawar perlahan menghilang, tenggelam dalam bayangan kabur dan gelap yang semakin pekat, sampai akhirnya ia sepenuhnya tak sadar, terbawa oleh kegelapan yang menguasainya. Pagi itu, Mawar terbangun karena sinar matahari yang menyelinap masuk melalui jendela. Ia terengah-engah, dan matanya yang masih berat mencoba menyesuaikan dengan cahaya yang mulai menyinari ruangan. Begitu tersadar, ia merasa ada yang salah. Rumah yang semalam tampak rapi dan bersih, kini berubah total. Suasana kotor dan gelap menyelimuti setiap sudut, seakan-akan semalam baru saja terjadi kekacauan besar. Debu tebal menutupi semua perabotan, dan bau busuk yang menusuk hidung mulai tercium. Menambah rasa mual di perutnya. Kursi yang semalam ia duduki tampak rusak parah. Kayunya patah, dan kain pelapisnya sobek-sobek, seperti ada sesuatu yang kasar menyeretnya dengan brutal. Mawar mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa lemas dan sakit. Setiap gerakan terasa nyeri, terutama di bagian selangkangan. Ia menatap bingung ke arah celananya, dan ketakutan semakin menguasai dirinya saat melihat tetesan darah segar yang menetes pelan di lantai. Kepala Mawar berputar. Kepanikannya mulai memuncak, dan rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Ia berusaha meraih ponselnya yang tergeletak di meja sebelah tempat tidur dengan tangan gemetar. Nafasnya sesak, jantungnya berdegup kencang. Dengan susah payah, ia membuka layar ponsel dan mengetikkan nomor ojek langganannya, berharap bisa segera meninggalkan rumah itu, tempat yang terasa lebih seperti sebuah tempat terkutuk daripada sebuah rumah. Ketika Mawar mencoba melangkah keluar dari rumah itu, ia terkejut melihat pemandangan yang sangat berbeda dari yang ia ingat semalam. Taman yang semula tampak indah dan asri, kini berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Apa yang tadinya hanya tampak sebagai halaman biasa, ternyata adalah kuburan tua yang sudah terlantar, penuh semak belukar yang menutupi batu nisan yang mulai rapuh. Pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar kuburan itu tampak seperti tangan-tangan raksasa yang menggapai-gapai, seolah siap menyambutnya. Kaki Mawar terasa sangat lemah, seolah-olah tanah di bawahnya menjadi sangat berat. Ia mencoba untuk melangkah, tapi setiap gerakannya terasa semakin sulit. Langkahnya terseok-seok, tubuhnya terasa semakin tidak seimbang. Pikiran dan perasaannya bercampur aduk, antara takut, cemas, dan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia mencoba untuk berlari, namun semakin lama semakin lemas. Tiba-tiba, rasa takut yang membelalak di matanya, nyeri yang mengikis tubuhnya, dan trauma yang menghimpit hatinya, semua itu menyatu menjadi sebuah gelombang besar yang langsung membuat tubuhnya runtuh. Tanpa peringatan, Mawar pingsan tepat di dekat salah satu makam, jatuh terkulai di tanah yang dingin dan kotor. Suara desahan napasnya yang lemah tersengal-sengal, seolah terhenti di antara dunia nyata dan dunia yang tak bisa ia pahami. Semua di sekelilingnya terasa mengabur. Saat itu, suara gemerisik daun terdengar lebih keras, seperti bisikan yang datang dari kuburan-kuburan itu sendiri. Mawar terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia lari dari, dan rasa dingin yang menyusup ke tubuhnya semakin memperburuk keadaan.
Ketika Mawar siuman, ia mendapati dirinya sudah berada di dalam rumah salah seorang warga setempat, terbaring lemah di atas tempat tidur yang sederhana. Di sampingnya, duduk seorang driver ojek yang dipesannya tadi malam. Wajah pria itu tampak khawatir, namun ada kelegaan yang tersirat di matanya. "Kamu pingsan di kuburan, Mbak?" katanya dengan suara pelan, mencoba menjelaskan kejadian yang membawanya ke sini. "Aku temuin kamu pas lagi lewat, terus bawa kamu ke rumah Pak Budi, yang kebetulan lewat juga." Mawar hanya bisa menatapnya kosong, tubuhnya terasa sangat lelah dan otaknya masih pusing, seolah mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Perasaan takut itu masih menyelimuti dirinya, namun air mata tiba-tiba mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tak bisa mengungkapkan seberapa besar kengerian yang ia rasakan. Malam itu, momen yang akan terus menghantui, terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setelah beberapa saat, driver ojek itu mengantarnya pulang ke kosannya. Mawar tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk lemah, fokus pada langkah yang pelan menuju kamar kosnya. Begitu sampai, ia langsung menuju kamar mandi, mencoba membersihkan tubuhnya yang terasa kotor dan lengket. Saat ia membuka tasnya, matanya tertuju pada dompet yang ada di sana. Dengan hati-hati, ia membukanya, dan hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Segepok uang berwarna merah terselip rapi di dalam dompetnya. Mawar menggenggam uang itu dengan gemetar, perasaan campur aduk antara rasa syukur dan ketakutan yang mencekam. "Ini dari mana?" pikirnya, jantungnya berdegup kencang. Tak mungkin uang ini datang begitu saja tanpa sebab, dan rasa takut mulai menguasai pikirannya. Sejak kejadian itu, perasaan gelisah dan was-was selalu menyertainya. Ia tak bisa lagi melupakan malam itu, saat ia bermain dengan pelanggan yang ternyata bukan manusia biasa. Sejak itu, Mawar pun jadi sangat berhati-hati dalam menerima pelanggan. Setiap pesan masuk ke aplikasinya selalu membuat hatinya berdegup kencang. Dia tahu, meski dunia yang ia jalani terlihat biasa, tak ada yang bisa memastikan apa yang akan datang berikutnya. Dan ia tak pernah tahu. Terima kasih telah mendengarkan. Ketika Mawar mendapat pelanggan menyeramkan bersama CRIMYST. Ingatlah, malam tidak pernah benar-benar sepi, selalu ada sesuatu yang mengintai. Tetap bersama kami di Cherry Mist, karena masih banyak teror yang menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.